Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Nah, gimana? Masih semangat kan mengikuti pembelajaran Miss Eka hari ini? Harus semangat ya. Abang kakak hari ini pada tanggal 2 Desember 2020 merupakan materi terakhir kita di semester 1 ini dalam mata pembelajaran tematik. Jadi hari ini adalah materi terakhir yang Miss Eka berikan untuk semester 1 ini. Tidak terasa ya, sudah 1 semester atau sudah setengah tahun kita belajar daring. Semoga nanti di semester 2 insya Allah kita sudah bisa bertemu di sekolah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Eka juga mengingatkan, silakan tonton video ini dari awal sampai akhir, agar nantinya apa yang Miss Eka jelaskan mudah kamu pahami, dan jika mengerjakan latihan, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, langsung saja kita masuk ke materi terakhir kita di pembelajaran tematik hari ini. Tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Tujuan pembelajaran kita dalam materi kali ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan, siswa mampu membuat buklet secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks petunjuk pengisian, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian sekolah, madrasah, dan tes lainnya, beserta petunjuk secara benar. Nah, inilah ketiga tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu SBDP. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Nah, sebelumnya kamu telah mengenal berbagai reklame seperti poster, logo, dan embalase. Kamu akan mengenal satu reklame lagi, yaitu buklet. Nah, sebelum kita masuk mempelajari lebih lanjut mengenai buklet, coba Miss Eka ingin bertanya kembali kepada kamu. Masih ingatkah apa itu embalase? Iya benar, harus ingat ya, embalase atau di bahasa sehari-hari kita sering mengatakannya sebagai kemasan atau bungkus makanan atau bungkus suatu produk. Nah, jadi selain dari embalase ada lagi poster, kemudian ada logo, ada lagi brosur, kemudian ada juga baliho, spanduk, banner, dan berbagai macam jenis reklame yang lainnya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari di materi terakhir mengenai reklame yaitu adalah buklet. Ayo mengamati. Nah, amatilah gambar buklet berikut ini. Nah, abang kakak di sini ada kedua gambar merupakan gambar buklet, yaitu tampak bagian depan dan tampak bagian dalam buklet. Kalau di bagian depan ini terdapat, ini adalah bagian depan buklet. Sedangkan ini sebelahnya merupakan isi dari buklet. Nah, kalau di bagian depan kamu perhatikan ada daftar isi, kemudian ada latar belakang, info produk, dan produk lainnya. Sedangkan di isi, sesuaikan dengan yang ada di daftar isi, contohnya latar belakang. Nah, barang apa yang ingin kamu promosikan, maka tuliskan atau gambarkanlah latar belakangnya. Kemudian info produk tersebut, apa yang mau diinformasikan kepada konsumen, silahkan dituliskan pada halaman berikut beserta dengan produk lainnya. Nah, jadi biasanya buklet itu namanya saja sudah buklet, atau kalau kita sering mengenalnya seperti mempromosikan suatu barang atau jasa dengan adanya buku kecil. Jadi di satu buku tersebut terdapat berbagai informasi yang disampaikan oleh pemilik usaha atau oleh wirausaha ingin menyampaikan mengenai produk yang akan ia jual ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, jadi inilah buklet, biasanya lebih lengkap. Sebenarnya untuk seperti brosur, poster itu juga lengkap. Nah, cuma saja kalau brosur dan poster itu hanya dalam selebaran atau selembar kertas, kalau buklet ini dia dibuat atau didesain menyerupai buku. Nah,
Tapi ukurannya tidak begitu besar ya abang kakak, biasanya dia ukuran kecil ataupun sedang. Jadi di dalam buklet tersebut banyak informasi yang disampaikan dengan tujuan apa? Sama, tujuannya seperti dengan reklame yang lainnya, untuk menarik perhatian konsumen, agar kita sebagai pembaca buklet atau yang melihat, kita sebagai konsumen itu tertarik untuk membeli barang ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan. Nah, ketika sudah dibuka ada juga buklet yang berbentuk seperti ini. Kalau kamu perhatikan, buklet ini menceritakan tentang batik, tentang Nusantara batik. Jadi dimulai dari jenis-jenisnya, kemudian proses pembuatannya, kemudian ada coraknya, dan bagaimana ketika sudah dipakai, ketika produk itu sudah jadi dan dipakai oleh halayak. Nah, inilah contoh buklet, yaitu salah satu contoh atau jenis dari reklame. Nah, seperti yang Miss Eka katakan, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat membuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasa terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Jadi seperti yang sudah Miss Eka jelaskan sebelumnya, bahwa namanya di bagian depan sama seperti buku, maka di bagian depan buklet itu juga terdapat yang namanya cover. Masuk di halaman selanjutnya itu ada daftar isi, jadi buklet tersebut memuat tentang apa saja. Nah, selanjutnya isinya seperti yang sudah dijelaskan, inti dari produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Nah, di sini kita akan mempelajari langkah-langkah membuat buklet. Perhatikanlah langkah-langkah membuat buklet dengan tangan berikut. Nah, jadi abang kakak, kalau dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak, nah buklet ini bisa kita buat dengan secara manual atau secara sederhana dengan tangan kita sendiri. Langkah yang pertama yaitu pilihlah kertas dan tentukan jumlah halamannya. Misalnya dengan menggunakan kertas ukuran A4, jumlah halamannya misalnya ada 6. Maka langkah yang kedua adalah lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar di samping. Kemudian yang langkah 3, tumpukan kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Jadi kalau kamu mau membuat 6 halaman, maka kamu membutuhkan 3 lembar. Kenapa bisa menjadi 6 halaman? Karena nantinya kertas tersebut akan kamu lipat seperti langkah yang kedua, sehingga 3 kertas tersebut bisa menjadi 6 halaman buklet. Nah, masuk langkah yang keempat, putuskan apa yang ingin dituangkan di dalam setiap halaman. Misalnya ada sampul, daftar isi, kemudian isinya. Baru langkah yang kelima, silakan mulai menggambar dan menulis pada setiap halaman. Jadi disesuaikan, dimulai dari cover yang akan kamu kreasikan bagaimana, masuk ke daftar isi, kemudian masuk ke bagian inti, baik itu mengenai gambar produknya, kemudian apa-apa saja yang ingin dijual, apa saja yang ingin ditawarkan, dan biasanya di dalam buklet juga menyertakan keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, langkah yang terakhir yaitu warnailah gambar agar tampak lebih menarik. Jadi abang kakak, kalau buklet dalam jumlah banyak itu biasanya kan dihasilkan atau dicetak melalui pabrik ya atau mesin pencetak. Tapi kalau misalnya kamu ingin membuat buklet sederhana dalam jumlah yang sedikit, bisa menggunakan tangan dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, inilah langkah-langkah membuat buklet. Nah, beralih dari pelajaran SBDP, kita masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Nah, sekarang kamu akan mempraktikkan mengisi formulir tersebut. Perhatikanlah petunjuk pengisian formulir berikut ini. Petunjuk yang pertama, isilah hanya dengan menggunakan pensil 2B. Ingat ya kakak, abang kakak, yang namanya LJK, lembar jawaban komputer, itu diwajibkan, wajib loh ya, menggunakan pensil 2B. Jadi tidak bisa menggunakan pensil biasa, apalagi menggunakan pensil mekanik. Jadi tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan mengisi dengan pensil 2B.
Kemudian yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Nah, ini sudah Miss Eka jelaskan di pembelajaran yang sebelumnya, di pembelajaran di materi kita yang kemarin. Ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang atau X pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. Kemudian yang keempat, tuliskan nama peserta pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Petunjuk ini juga sudah Miss Eka jelaskan di materi yang kemarin ya. Kalau kamu menonton video Miss Eka, mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi, insya Allah di kali ini Miss Eka jelaskan kembali, kamu pasti lebih paham. Kita lanjut, petunjuk yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Nah, untuk poin yang kelima ini sama seperti yang keempat. Ditulis terlebih dahulu namanya, begitu juga nomor peserta, lalu kamu silang di kolom di bagian bawah sesuai dengan huruf atau angka yang sudah kamu tuliskan. Misalnya kamu menuliskan angka 5, kemudian ya kamu harus menyilangnya di urutan angka 5. Jangan kamu silang di angka 3, maka itu akan salah. Sama, misalnya huruf yang kamu tuliskan itu adalah huruf A, tapi kamu menyilangnya di huruf E, maka salah ya abang kakak, disesuaikan. Next, petunjuk yang keenam, silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Nah, biasa ini dipilih salah satu saja. Misalnya kalau seperti UN ya, UN itu kan ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP. Nah, misalnya pada hari ini kamu itu ujian bahasa Indonesia, maka kolom mata ujian yang disilang itu adalah bahasa Indonesia. Jadi tetap disesuaikan, tidak boleh kosong, harus kamu isi. Masuk di petunjuk yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Jadi tulislah nama sekolah. Kalau sekolah kita itu adalah SDS Nurul Ilmi, SDS ya nak, bukan SDIT. Karena untuk di dinas sekolah kita itu terdaftar SDS Nurul Ilmi. Nah, tanggal ujiannya misalnya besok, berapa itu? 2 Desember 2020 misalnya, atau kamu buat tanggal yang lain juga tidak masalah. Nah, bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan ini biasanya itu pada bagian bawah. Jadi nama dan tanda tangan ini adalah hal yang terakhir kamu isi sebelum menjawab soal-soalnya. Terakhir, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar. Dengan karet penghapus maksudnya itu penghapus ya nak, bukan dengan karet. Jadi menggunakan penghapus. Nah, kenapa di sini dikatakan harus sebersih mungkin? Karena jika misal kamu salah menyilang di huruf A, seharusnya kamu silang di huruf B. Maka ketika huruf A itu tidak bersih kamu silang, maka nanti terjadilah yang namanya error. Komputer tidak akan bisa men-scan hasil dari LJK kamu. Jadi hurufnya itu tidak boleh ada dua yang tersilang. Jadi usahakan kalaupun salah maka dihapuslah dengan sebersih mungkin. Nah, Miss Eka memberikan tips, ketika kamu mengerjakan, ketika kamu masih ragu, maka silahkan silang terlebih dahulu dengan tidak terlalu tebal. Ketika nanti kamu sudah selesai mengerjakan, kan itu biasanya diminta atau diberikan waktu untuk meneliti kembali jawaban yang kamu sudah isi atau jawab. Maka silahkan baru kamu tebalkan. Jadi kalau dari awal kamu tebalkan tapi ternyata kamu ragu, maka ketika kamu menemukan jawaban yang lain yang menurut kamu lebih benar, kamu akan kesusahan dalam menghapus atau membersihkan jawaban yang salah tersebut. Jadi itu salah satu tips. Nah, silahkan diterapkan kalau misalnya nanti menghadapi ujian. Nah, sebelum kita menghadapi ujian yang sebenarnya, di sini ada latihan. Kamu diminta untuk mengisi lembar jawaban komputer berikut sesuai dengan petunjuk pengisian. Jadi abang kakak, silahkan kamu nanti isi LJK yang akan Miss tampilkan. Nah, nanti LJK yang Miss Eka berikan itu dalam file yang terpisah ya. Nah, nanti silahkan kamu print di
di sekitar kamu, kalau misalnya ada print, kalau di rumah kamu ada print, boleh silahkan di print. Nah nanti silahkan kamu kerjakan, isilah lembar jawaban komputer tersebut biodatanya saja. Jadi untuk jawaban itu kosong, jadi kamu tidak diminta untuk menjawab soal, tapi kamu hanya diminta untuk mengisi LJK sesuai dengan biodata kamu. Biar Miss Eka ingatkan, biodata saja ya, baik itu dimulai dari nama, nomor, kalau nomor ujian tidak ada kosongkan, kemudian nama mata pelajaran silahkan mau kamu isi apa, kemudian tanggal, nah beserta dengan nama sekolah, kemudian nama dan tanda tangan. Silahkan nanti kamu kerjakan, filenya akan Miss Eka kirimkan seperti biasa di grup daring kita. Nah, kerjakan dengan sebaik mungkin. Di sini Miss Eka akan melihat kalau kamu mengerjakan LJK ini sudah benar, insya Allah nantinya ketika mengerjakan saat ujian sekolah ataupun UN, insya Allah sudah tidak ada kesalahan lagi. Jadi semangat ya, harus dikerjakan. Nah, inilah materi kita yang terakhir dalam semester ini. Jadi, Miss Eka sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah mendengarkan dari mulai pertama kali kita belajar daring hingga saat ini. Semoga apa yang Miss Eka ajarkan itu bermanfaat. Insya Allah kamu mudah memahaminya walaupun kita terpisah oleh jarak. Nah, jadi walaupun kita sedang belajar daring, insya Allah kalau kamu memperhatikan apa yang Miss Eka sampaikan di video itu insya Allah berguna dan mudah dipahami. Jika ada yang tidak kamu pahami, Miss Eka juga kembali mengingatkan, silahkan kamu tanyakan langsung melalui WA Miss Eka. Jadi kalau kamu tidak paham, jangan hanya dipendam, nantinya akan menyulitkan ketika kamu mengerjakan soal ataupun ujian. Nah, terima kasih ya untuk satu semester ini, walaupun kita besok masih bertemu ya dalam mata pembelajaran matematika, tapi di mata pembelajaran tematik ini adalah materi tematik kita yang terakhir. Nah, silahkan kerjakan latihan yang terakhir ini dengan sebaik mungkin. Jadi sampai jumpa di esok dalam mata pembelajaran matematika, tapi untuk di mata pembelajaran tematik sampai jumpa di semester 2. See you, tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.